Mari buka lebih dahulu dalam surat Wahyu. Wahyu 1 Bapak Ibu Saudara. Ayat 19, Wahyu 1 ayat 19. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. 20. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat. Dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Jadi Tuhan Yesus menyatakan satu rahasia bahwa di tangan kanannya ada 7 bintang. 7 bintang itu adalah malaikat ketujuh jemaat. Dan 7 kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Jadi yang perlu kita mengerti Bapak Ibu Saudara, jemaat itu adalah kaki dian. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang tidak mengerti apa itu kaki dian. Kaki dian itu seperti yang saudara lihat di depan, yaitu menorah. Ini kaki dian. Dan kaki dian ini simbol sampai hari ini di bangsa Israel. Di bait Allah itu ada kaki dian. Dan sesungguhnya kaki dian ini yang dimaksud itu adalah gereja Tuhan. Bapak Ibu Saudara harus mengerti, menjadi orang Kristen bukan sekedar beragama Kristen tanpa saudara mengetahui siapa saudara. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 16 ayat 18, tolong dibuka. Sehingga Bapak Ibu Saudara bisa, saya pakai bahasa yang umum, yang aman. Ketika kiamat terjadi kita aman. Karena kita kaki dian. Orang yang memberikan hidupnya sebagai kaki dian, maka orang ini akan aman. Sebab kaki dian tidak pernah ada di luar bait Allah. Kaki dian hanya ada di dalam bait Allah. Artinya hidupmu ada di rumah Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Itu rahasianya. Jaminan keselamatan itu di sana. Tuhan Yesus berfirman, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan apa? Jemaatku. Ya, dan alam maut tidak akan menguasainya. Katakan amin. Siapa yang mendirikan jemaat? Itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mendirikan jemaat. Jemaat itu dalam bahasa Inggrisnya dikatakan I will build my church. My church itu jemaat. Nah, jemaat itu adalah kaki dian. Jadi Tuhan Yesus yang membangun setiap saudara menjadi kaki dian. Menjadi pelita. Jangan padam pelita saudara. Nah, kita harus mengerti bahwa Tuhan Yesus yang memulai pelita itu menyala. Tidak ada seorang pun yang bisa membuat pelita. Makanya Tuhan Yesus berkata, I am the light of the world. Akulah terang dunia. Barang siapa percaya kepadaku, maka dialah terang dunia. Saudara pelita. Dan Bapak Ibu Saudara, saudara harus mengerti bahwa prinsip kaki dian itu adalah api itu sudah dari Tuhan.
bagian imam itu terus mengisi minyak ini, jangan sampai padam. Maka itu Tuhan Yesus berkata, aku yang mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Saya percaya selama saudara menjaga pelita saudara tetap menyala, maka alam maut tidak akan menguasai saudara. Kenapa ada 5 gadis bodoh? Saudara mengerti, 5 gadis bodoh ditolak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, ke dalam perkawinan anak domba. Karena apa? Pelitanya padam. Kenapa pelitanya padam? Karena gadis bodoh tidak mempersiapkan minyak. Tetapi gadis bijaksana saudara, mereka mempersiapkan minyak. Bahkan saya sudah ajarkan, pada waktu hari kiamat nanti, kita sendiri-sendiri. Di sana ditulis, tolong carikan 5 gadis bijaksana ya. Di sana ditulis, pada waktu itu 5 gadis bodoh berkata apa? Beri kami minyakmu. Tapi 5 gadis bijaksana berkata tidak. Jadi hari itu saudara, ya, tepuk tangan dulu buat tim media yang tambah hari tambah luar biasa, amin. Ya, waktu kita melakukan ibadah penghiburan di tempat ini, ada seorang dari Surabaya, seorang pelayan aktivis gereja. Bapak ini pun melayani ya, pengajar di gereja besar ya, gereja yang besar, gereja yang jemaat banyak, tapi ketika datang ke sini dia itu kagum sampai mau tanda kutip menculik Mas Cahyo untuk ke Surabaya. Dia bilang, saya heran, ini gereja luar biasa ya, kok bisa ya Bapak ngomong ayat keluar. Loh, Bapak itu gereja di mana? Di Surabaya. Loh, gereja Bapak kan besar. Iya, tapi ini jauh lebih luar biasa. Saya tuh heran saudara ya. Yang kita lakukan biasa, tetapi ketika roh Tuhan mengurapi kita, yang dilihat hal yang luar biasa. Makanya saya bersyukur. Kembali Bapak Ibu Saudara, jangan terlalu banyak dipuji, nanti kepala besar dan menjadi sombong dan berdosa. Kadang-kadang dipuji, kadang-kadang harus dimarahi. Amin, amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika hari akhir, gadis bodoh berkata, berikan kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi yang terjadi ayat 9 apa saudara? Tetapi jawab gadis bijaksana itu apa? Tidak. Lu minta nggak boleh, medit sekali. Saudara, hari akhir kita akan medit. Makanya saya akan bilang hari ini hari akhir lo ya. Kita akan dibikin egois sama Tuhan secara roh. Saya selalu berdoa, Tuhan bedakan kami dengan orang Kristen lain. Bedakan kami dengan keluarga Kristen lain. Karena waktunya tiba, kita akan tidak bisa lagi bagi-bagi berkat. Tidak bisa. Saudara tidak akan bisa minta saya. Tidak bisa. Karena ada masanya nanti orang akan minta, beri kami minyak itu. Dan kita berkata tidak. Sebab apa? Nanti tidak cukup untuk kami. Dan untuk kamu juga. Jadi dua-dua gak masuk. Lebih baik kamu yang tidak masuk. Tuhan Yesus berkata, nanti waktu kiamat terjadi, akan ada pengangkatan saudara. Orang tidur berdua, yang satu diambil, yang satu ditinggal. Orang bekerja di ladang, yang satu diangkat, yang satu tertinggal. Saudara, Tuhan Yesus sudah mengingatkan. Tapi saya berdoa semua imam-imam saya, semua yang bersama dengan saya, yang saya gembalakan, kita sama-sama terangkat, tidak ada yang tertinggal. Makanya setiap hari kenapa saya berdiri terus sebagai gembala, buka live streaming. Setiap hari ketemu saya. Untuk saudara menerima minyak, katakan amin. Minyakmu penuh. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sudah menunjukkan
Terus, betul. Teruskan, supaya kita mengerti. Next tadi ayat 10-nya. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, perhatikan. Mereka tidak bodoh. Orang Kristen bodoh itu. Hari-hari ini gak rajin ibadah, gak rajin berdoa setiap hari di rumah, gak baca Alkitab, gak lakukan apa-apa. BODOH. Bilang sama kanan kiri, jangan bodoh. Jangan bodoh. Haleluya. Sungguh loh saudara, jangan bodoh. Kita mesti pinter. Amin. Jadi karena ketika mereka sedang pergi, jadi sudah niat toh. Ini udah hari akhir, sudah tahu tandanya. Dia mulai niat, begitu dia niat, tutup. Datanglah mempelai itu. Lah kalau mempelai datang dan mereka yang telah siap sedia, katakan siap sedia. Siapa di sini siap sedia terus? Katakan amin, tepuk tangan buat Allah kita. Visi 2033 membawa saudara siap sedia. Beras tidak ada tidak apa-apa. Uang tidak ada tidak apa-apa. Katakan amin. Segala sesuatu pun tidak ada, tidak apa-apa. Asal kau siap sedia menunggu mempelai datang, maka saudara akan masuk bersama ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Ditutup. Ini Tuhan Yesus loh yang ngomong. Makanya Bapak Ibu Saudara pelajari perkataan Tuhan Yesus. Karena rasul-rasul ajarannya tidak boleh keluar dari perkataan Tuhan Yesus. Mereka menginterpretasikan dengan urapan Roh Kudus. Tapi aslinya di perkataan Tuhan Yesus. Pelajari perkataan Tuhan Yesus di surat Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pelajari. Murni saudara. Jangan diinterpretasikan apa-apa. Jangan ditafsirkan apa-apa. Itu perkataan benar. Baru saudara belajar surat Rasul Paulus. Karena sangat berbahaya Bapak Ibu Saudara hari ini. Ya, sebagaimana di pengajaran Pastor Teaching akan saya singgung, tapi pagi hari ini saya mencoba untuk menyinggung supaya saudara mengerti jangan sampai ada yang tersesat. Gara-gara saudara salah membaca. Dan itu tulisan Rasul Paulus. Tolong dibuka dalam 2 Petrus 3 ayat 16. Ini pesan daripada Rasul Petrus. Rasul Petrus tahu banget siapa Paulus. Kerasulannya itu diakui oleh 12 rasul. Salaman oleh karena seorang yang bernama Barnabas yang menjembatani. Dan Paulus diangkat sebagai rasul. Karena Rasul Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan Petrus memberitahu, Paulus ini pinter loh, tapi hati-hati. 2/3 surat perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus di dalam penjara. Luar biasa Rasul Paulus ini, karena dia ahli Taurat, orang Farisi. Dia ngerti adat istiadat orang Yahudi suku Benyamin. Umur 8 hari disunat. Dia bermegah, dia punya kewarganegaraan Romawi. Dia orang hebat saudara. Dia pembunuh murid-murid Tuhan Yesus, penangkap murid Tuhan Yesus, masuk penjara. Tapi Tuhan Yesus memilih dia sebagai alat kerajaannya. Dikatakan hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami sehingga orang-orang yang tak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi apa? Kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Loh. Bapak Ibu Saudara, ini yang dimaksud Alkitab yang ditulis Rasul Paulus. Coba saudara lihat ayat 15-nya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Sebentar ya, saya mau lihat dulu ayat ini. Dua Petrus berapa tadi? 3? Iya.
Oke. Ini kita sedang ngomong apa ini gitu loh. Kita sedang ngomong apa? Di 2 Petrus 3 Rasul Petrus itu mau jelasin apa? Tentang apa? Topiknya tentang apa? Kita buka 2 Petrus 3 ayat pertama. Ini tentang hari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, visi 2033 menolong saudara untuk kita semua siap sedia. Makanya saya bersyukur Ibu Widi dalam keadaan sakit, ya, payudara sudah dipotong, timbul lagi itu yang namanya kanker di lengan sampai lubang itu telur masuk saudara, dan itu darah terus keluar, tapi dia tetap on fire. Loh sungguh loh saudara, ini loh Tuhan itu tidak melihat keadaan kita Bapak Ibu Saudara. Mau keadaan sehat bugar, mau keadaan body saudara kayak binaragawan apa mau binaragawati, mau six-pack apa whole pack, gak pedulilah Tuhan. Mau perutmu gendut apa perutmu langsing, enggak, itu casing. Yang penting isinya bukan casingnya. Percuma saudara dikasih mobil casingnya, mobil Mercy isinya mesin jahit, percuma. Haleluya. Haleluya. Tapi saya percaya isi itu akan menyesuaikan casingnya. Amin. Kalau isinya mobil itu mesin Ferrari, saya percaya bodinya kalau diisi mikrolet gak mungkin nutut. Ya betul. Yang cocok harus model Ferrari juga. Demikian juga kalau saudara mau punya casing yang bagus, tergantung isi saudara. Jangan saudara pikir casing itu menjadi perhatian Tuhan. Tidak. Yang Tuhan lihat roh kita. Maka itu jangan tertipu 2033 10 tahun ke depan. Jangan tertipu dengan saudara mencoba untuk merawat casingmu. Itu bukan berarti saudara tidak merawat apa yang Tuhan berikan, tanggung jawab keluarga, anak, pekerjaan, sekolah, kuliah. Tidak. Tapi jangan berfokus di sana. Jangan jadikan berhala sebagaimana hari Kamis saya katakan. Banyak orang Kristen memberhalakan berkat Tuhan. Berkat yang dari Tuhan itu diberhalakan. Padahal itu adalah gift, itu hadiah. Saudara harus menyenangkan pemberi hadiah. Bukan saudara disenangkan oleh hadiah itu dan saudara melupakan pemberi hadiah. Banyak kita dulunya susah, kemudian Tuhan memberi hadiah, kemudian saudara terlena dengan hadiah itu sampai engkau melupakan Tuhan. Dan itu yang terjadi. Tuhan tidak suka dan Tuhan marah kepada orang-orang berfokus kepada hadiahnya. Jangan. Katakan amin yang mengerti. Tolong buka ayat 1. Jadi Bapak Ibu Saudara, perikop ini sedang berbicara hari Tuhan. Dan kalau ada hari Tuhan, tolong dong kita jangan bodoh. Karena kita adalah pelita. Jaga pelita itu tetap nyala. Caranya apa? Isi minyak. Bagaimana ngisi minyak? Izinkan saudara penuh roh terus. Dengan apa penuh roh? Saudara harus ngerti dengan doa, ibadah, firman Allah, pelayanan. Maka itu nanti 10 hari kita akan memperingati yaitu Pentakosta. Saya berharap saudara saatnya mengisi minyak saudara terus. Masing-masing, yang lain tidak mau tinggal aja biarin. Tapi nanti mereka akan minta minyak kepada kita dan kita berkata apa? No. No. Hari ini masih kita berkata yes. Silakan ambil minyak yang disiapkan dari gereja ini. Ambil sebanyak-banyaknya. Kalau perlu saudara jangan bawa hanya bejana 1 liter, tapi bawa tangki 1000 liter. Setiap hari datang bawa tangki 1000 liter. Maka Allah akan memenuhi bejanamu. Katakan amin. Bawa 1000 liter, dengan Tuhan jangan tanggung-tanggung. Katakan amin.
Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan apa saudara? Pengertian yang murni oleh apa? Peringatan-peringatan. Jadi saudara dengar, gereja yang bagus, gereja yang penuh peringatan. Kalau saudara semakin banyak diperingati, hati-hati, hati-hati, hati-hati terus. Gereja ini memperingati saudara, ini gereja yang siap sedia. Tapi gereja-gereja yang tidak pernah memperingati jemaatnya, membuat jemaat tidur tenang, ayem, tentram, pulang senyum-senyum. Saudara, mereka adalah 5 gadis bodoh. Jangan saudara pikir di mal-mal itu rame gereja. Itu orang Kristen ngerti. Saudara tahu, belum tentu mereka murni. Makanya gereja di mal itu belum tentu murni. Karena mereka berpikir cepat selesai dan ke mall. Bisa ngerti? Makanya ada gereja-gereja yang lebih cepat, lebih ramai. Memang kelihatannya mereka ibadah, tapi sesungguhnya hati mereka bukan ada di sana. Ayat 2. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu yang telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus. Saudara, apa yang tertulis diucapkan oleh nabi-nabi kudus, saudara harus mengerti. Para nabi-nabi di perjanjian lama sampai masuk perjanjian baru masih ada nabi, Zakaria, Yohanes juga dikatakan nabi. Mari saudara ingat perkataan dan saudara harus mengerti bahwa itu nubuatan tentang kedatangan Isa Al-Masih, Mesias itu. Dan mengingat akan perintah Tuhan. Dan juru selamat yang telah disampaikan oleh siapa? Rasul-rasulmu kepadamu. Katakan amin. Bagaimana pelita saudara tetap menyala? Saudara harus terus mengingat perkataan-perkataan yang diucapkan para nabi-nabi, mengingatkan perintah-perintah Tuhan dan juru selamat kita Yeshua HaMasiah oleh rasul-rasul. Makanya baca Alkitab. Kakak ipar saya tanya kemarin waktu di perkampungan, dia bilang begini, kakak ipar saya masih belum Kristen. Istrinya itu kakak kandung saya sudah Kristen. Dia tanya, gimana pelayanan? Penuh. Hari Selasa kami ada pengajaran, Kamis kami doa malam. Hari Sabtu pagi kami ibadah pagi raya di gereja. Dan hari Minggu 2 kali. Dan tiap hari pagi dan sore saya harus ada di ruang doa untuk memimpin melalui live streaming. Wah padat ya. Terus sisanya waktunya kamu isi apa? Baca Alkitab terus begitu ya. Haleluya. Saya bilang ya saya harus mengatur kadang kunjungan dan melakukan apa yang ada. Dia tanya, Bapak Ibu Saudara, kita harus hidup sebagai pelita Tuhan. Dan saudara harus mengerti bahwa pelita itu tidak akan pernah nyala kecuali ada minyak. Ini minyak itu diisi oleh teman-teman terus. Dan pelita itu dari Tuhan. Tugas imam itu ngisi minyak. Makanya di bait Allah, kaki dian itu tidak boleh padam. Harus nyala terus. Dan yang menyalakan imam. Peringatan-peringatan yang disampaikan para nabi-nabi, para rasul dan Tuhan kita, Yeshua HaMasiah, Yesus Kristus Tuhan. Mari dengar, pegang. Itu akan membuat saudara minyakmu penuh.
Makanya nanti 10 hari kita akan bersama-sama memperingati Pentakosta, itu kepenuhan Roh Kudus. Itu bukan sekedar hanya berbahasa roh, karena bahasa roh itu adalah karunia, katakan amin. Salah satu membuat kita dipenuhi dengan bahasa roh. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, bahasa roh sedang ditutup. Sedang diolok-olok, dibuat tertawan di atas mimbar. Jangan ada satupun imam yang membuat tertawan kata-kata di bahasa roh. Biarkan orang lain tidak percaya bahasa roh, tidak apa-apa. NCC Internasional tidak paksa orang bahasa roh. Karena nanti denominasi gereja apapun bisa mengikuti doa streaming. Saya katakan kepada Ibu Kristi yang di Bali, karena kelompok GKII tidak mengerti penyembahan, Pak. Saya ajarkan ibu, yang dicari Tuhan, yang penting syafaat, Bu. Oh iya, Pak. Dari gereja manapun bersyafaatlah. Bahasa roh itu membangun kita. Orang-orang yang berbahasa roh adalah orang-orang yang selalu mengisi minyak terus. Asal hidupnya bersih. Hidupmu kotor, kamu bahasa roh, kamu nista Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Bagaimana mencuri ayam sambil bahasa roh? Itu latah. Loh, nyolong PTE tonggo saro loh. Loh Bu, ibu cara kalau ibu ya. Bapak lah ya. Kalau ibu, mas-mas itu. Loh saudara, kan enggak mungkin, berarti latah saudara. Jangan jadikan bahasa roh itu latah. Tapi bahasa roh yang datang dari hati yang murni, peringatan yang murni. Loh, saya kan sudah pernah cerita kalau saya ke rumah sakit jiwa. Lalu saya doa di belakang bahasa roh, saya pikir urapan Tuhan turun ke belakang kok. Dipanggil suster, Pak, bentar Pak. Bapak kalau doa jangan keras-keras. Kenapa? Itu orang gila itu kalau dengar bahasa Bapak itu, dia bahasa gitu. Loh, siapa itu? Oh, jemaatnya Bapak ini. Loh, orang Kristen. Saya bahasa roh, Korea Papa sih, Korea Papa sih. Bahasa roh. Loh, latah. Tapi sakit jiwa. Saudara hati-hati. Bahasa roh tidak menjamin saudara waras. Tapi saya percaya orang waras itu akan bisa membedakan bahasa roh asli apa tidak. Kamu latah apa tidak? Kesandung Papa. Jangan begitu. Itu latah. Kesandung Jesus. Loh, kamu itu latah. Banyak orang latah. Orang latah itu gak ada artinya. Itu omongan sembrono. Sama seperti hukum utama, hukum perintah 10 perintah Allah. Yang pertama, jangan menyebut nama Allahmu dengan sembarangan, ngawur. Kenapa terbentuk gitu? Latah. Penyembahan latah, doa latah, ibadah latah. Kelatahan membuat dia melakukan kejahatan pun tetap dengan kelatahan rohani. Bisa mengerti Bapak Ibu Saudara? Apakah itu yang disebut menyembah Tuhan? Apakah itu yang disebut bahasa roh? Bukan. Nah, kembali Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-3 sekarang. Jadi Tuhan mau supaya Bapak Ibu Saudara mendapat peringatan-peringatan dari khotbah, dari firman Tuhan, baca Alkitab. Dan saya tidak berkata kepada kakak saya terus kemudian saya duduk merenung-renungkan firman. Tidak, ada masanya saya melakukan itu, ada masanya tidak. Tetapi roh saya menyala terus bergerak. Pelita itu tidak boleh berhenti. Artinya pelita itu nyala terus. Kalau saudara tetap bisa menjaga pelita saudara nyala terus, maka saudara akan menjadi 5 gadis bijaksana. Saudara akan peka. Nah, saudara harus tahu hal-hal yang memadamkan pelita itu. Intimidasi, kebencian, kemarahan. Itu madamkan, tidak bisa ngampuni, hidup tidak kudus, kotor. Saudara itu mati. Mati. Gak bisa, itu nutup saudara. Saudara nipu orang, mati. Anda pembohong, mati.
Maka Bapak Ibu Saudara bertanggung jawab. Dan nanti waktu ketemu Tuhan Yesus, yang dia lihat apa? Yang Tuhan Yesus lihat apa? Api. Ada api enggak? Makanya NCC Internasional selalu tiap hari berkata, bakar terus. Biarlah rohmu tetap menyala-nyala. Kerajinanmu jangan kendor. Dan layanilah Tuhan. Katakan amin. Sabarlah dalam kesesakan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Bertekun dalam doa. Lihat saudara. Makanya kita menemukan rahasia ini besar. Yang kita lakukan ini sesuatu yang dinubuatkan para nabi dan rasul. Bukan sekedar gereja. Bukan aktivitas rohani biasa agamawi. Tapi benar-benar kita bergerak dengan pimpinan roh Allah. Dengan konsep hukum roh. Dan hukum roh ada. Hukum roh tidak mungkin tidak ada. Makanya dibutuhkan penundukan diri kepada pemimpin. Saudara tidak boleh melawan roh. Saudara harus sungguh-sungguh, jangan main-main. Karena roh itu akan bekerja. Dan kita tidak bisa mengabaikan murka Tuhan. Kita tidak bisa mengabaikan hajaran Tuhan. Dan Tuhan akan mengajar justru anak-anak yang dikasihinya. Bahkan Tuhan Yesus di surat Wahyu berkata, matikan perempuan itu, matikan anaknya, supaya jemaat tahu bahwa Tuhan ada di tengah gereja. Belum saya buka loh itu saudara. Kemarin minggu saya buka sedikit. Kalau saudara perjamuan kudus, saudara tidak mengakui tubuh Tuhan, tidak sopan. Hidup saudara bukan sikap tubuh loh maksud saya. Hidupmu tidak benar. Kamu tidak ngakui tubuh Tuhan. Kamu sedang zina ambil perjamuan kudus. Firman Tuhan berkata, kamu akan mati bahkan sakit. Dan beberapa orang tidak mengambil perjamuan kudus kemarin. Tidak main-main saudara. Tapi kalau saudara tetap nekat, Anda akan mengalami kematian roh. Dan nanti akan berjalan kepada fisik saudara. Jadi kenapa hidupmu gak pernah berubah? Kenapa hidupmu tidak pernah dipulihkan? Kenapa selalu ruwet? Karena kamu mengambil perjamuan kudus tanpa mengakui tubuh Tuhan. Makanya tidak main-main. Anak-anak muda itu kita harus kasih tahu dulu. Tobat dulu dong. Ya udah Pak, saya tobat tapi keluar dari gereja kumat lagi. Amblas kamu. Terus gimana Pak? Lebih baik tidak ambil. Lebih baik tidak ambil perjamuan kudus. Terus sampai kapan? Sampai kamu tobat. Sebab kalau kamu tidak ambil perjamuan kudus, berarti kamu tidak ada tudung payung. Namanya pengampunan. Dan itu diperingati. Makanya yang anak-anak muda hati-hati kalau perjamuan kudus. Hidupmu gak benar, yang suka game-game, yang kecanduan game-game itu bertobat dulu sebelum ambil perjamuan kudus. Kan saya tahu anak-anak muda sulit toh. Kadang belum ngerti. Ya lebih baik gak usah perjamuan kudus. Tapi saya tidak pernah diajar. Dulu saya dibawa komuni pertama. Oh senang anak-anak itu minta. Kok lihat kok enak ya rasanya dikunyah. Padahal rasanya ya hambar kok. Tapi kita enggak ngerti toh, kita kepingin aja. Pak, boleh enggak saya perjamuan kudus? Karena ayat tidak dibuka. Pantesan kita enggak pernah mengalami breakthrough dalam hidup kita. Pribadi kita tidak mengalami perubahan. Sebab di tengah-tengah kamu hidup enggak benar, kamu ambil perjamuan kudus. Enggak boleh. Enggak sungguh-sungguh sama Tuhan, boleh ngambil perjamuan kudus? Tidak boleh. Katakan amin. Aduh sulit masuk gereja ini. Ya sudah, nggak usah di sini. Gitu aja kok repot. Katakan amin. Gereja lain nggak begitu, biarin, nggak apa-apa. Karena nanti ketika hari kiamat antar gereja satu dengan gereja lain egois, dia minta minyak kita tidak ada. Saya bilang tidak bisa minyak. Hari ini saya sedang kumpulkan minyak terus dan memberi minyak kepada saudara. Bukan duitmu yang saya cari. Katakan amin. Makanya di sini kan tidak ada persembahan dikelilingkan. Tapi supaya saudara mengerti, nggak main-main di sini. Karena roh itu ada. Mau saya buka ya? Tuhan Yesus katakan supaya jemaat tahu. Saya buka ya.
Oke? Ayo kita buka yuk. Di surat Wahyu itu, sebentar. Sudah lama sih saya mau buka tapi belum ada peneguhan. Jadi sekarang saya mau buka buat Bapak Ibu Saudara supaya Bapak Ibu Saudara semakin takut Tuhan. Gak main-main. Itu ada di surat Wahyu 2. Dengar ya saudara. Kemarin saudara sudah dapat tentang perjamuan kudus. Jadi saya pesan anak-anak muda jangan ambil perjamuan kudus. Karena saya tahu anak-anak muda masih hidup tidak karu-karuan. Kamu ambil perjamuan kudus, hidupmu tidak akan selesai. Lebih baik jangan dan bertobat dulu. Terutama yang suka film porno, buka-buka konten-konten, Anda sedang bohong-bohong, suka begini, lebih baik jangan ambil dulu. Bertobat sungguh-sungguh. Katakan amin. Yang merokok juga jangan ambil. Minum-minum jangan ambil. Tapi yang suka jamu, kalian singset, jamu beras kencur silakan ambil, enggak apa-apa. Haleluya. Yang suka bohong sini, bohong sana jangan ambil. Beresin dulu sama Tuhan. Bertobat total. Itu pesannya Tuhan loh. Oke. Wahyu 2 sekarang. Ayat 20. Ini keadaan gereja. Jadi Tuhan Yesus itu, maaf ya dengan bahasa saya, melototi gereja. Dia punya malaikat. Malaikat itu dikasih di sini, di jantinya ada malaikat. Keliling malaikat itu satu-satu saudara ada malaikat. Dicatat. Ini orang serius enggak ibadah? Dicatat. Ngobrol apa enggak? Tidur apa enggak? Main HP apa enggak? Kelihatan semua. Saya enggak tahu, enggak apa-apa. Tapi malaikat Tuhan dipunyai oleh Tuhan Yesus. 7 bintang ada di tangannya. Setiap kaki Dian ada malaikat yang menjaga. Tahu semua saudara. Dan Tuhan Yesus berkata, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat jinah dan makan persembahan-persembahan berhala. Jadi pada waktu itu di gereja Tiatira namanya, itu ada wanita yang dijuluki oleh Tuhan Yesus punya spirit namanya Isabel. Isabel itu wanita yang berani sama suaminya. Tuh hati-hati wanita-wanita ya, yang berani sama suami juga Isabel. Berani itu artinya kurang ajar. Tuhan tuh tahu loh. Tapi bukan berarti wanita tidak boleh menegur. Bukan, menasih, bukan. Dan wanita Isabel saudara pelajari, Isabel itu membunuh nabi-nabi. Itu wanita garang sekali saudara. Dan sekarang ini sudah muncul wanita Isabel. Makanya KDRT sekarang dilaporkan kan wanita, yang pria yang datang. Pak polisi, kenapa pulangkan saya ke rumah orang tua? Kenapa ditempeleng istri? Tergambar telapak tanganmu. Itu kan dulu ada lagu ya. Pulangkan saja aku pada ibuku. Kan gitu ya, itu ngetop dulu. Seneng itu lagu saya, belum bertobat saya. Belum bertobat. Seneng lagu itu. Itu kan perempuan ditempeleng istri. Skleyor wis. Sebentar saya selesaikan karena sebentar lagi kita ngobrol. Perempuan ditempeleng suaminya, tapi zaman sekarang tidak loh. Wanita bisa pukul. Itu dunia, enggak ada di gereja, enggak ada sebetulnya. Ya, enggak ada yang ngaku. Yang menyebut dirinya nabi ya, bayangin. Wanita yang berani membunuh nabi, berani melawan suaminya. Ahab itu dikalahkan sama dia. Wow, dia berdiri mengajar. Itu roh Isabel. Dan hari ini turun atas gereja roh Isabel. Mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat apa? Zina. Di gereja udah ada perzinahan. Saudara lihat, apakah Tuhan Yesus diam saja atas gerejanya yang kotor? Saya katakan tidak, dia marah, dia tidak terima.
dan makan persembahan-persembahan berhala. Diajarkan waktu itu, gak apa-apa, ikuti persembahan-persembahan berhala. Makan, diajarkan. 21. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Jadi Tuhan Yesus tetap memberi waktu untuk bertobat. Tetapi ia tidak mau bertobat dari apa? Zinahnya. Hati-hati dengan zina, pelacuran, prostitusi, pornografi, porno aksi, konten porno, tayangan cabul, gambar cabul. Hati-hati yang pasang status, kalian pasang status, kalian ngundang orang seks dengan kamu, dengan gaya pakaianmu, dengan gaya cara wajahmu, semuanya mengundang percabulan, kamu Isabel. Banyak enggak yang status-status yang menggiurkan? Bikin status itu ya biasa aja lah. Bikin status fotonya seperti orang yang lapar akan daging. Bu, status itu biasa, senyum, wajah kemuliaan, jangan. Dan mungkin saudara, mungkin waktu itu ada rujak terus, maksudnya rujak gitu. Ya nggak apa-apa kalau saudara biasa, tapi sama bentuk tubuhmu yang aduhai. Kamu Isabel, meskipun laki sama. Dan itu sedang rame IG. Lihat toh saudara, saya heran. Suami-suami itu bodoh-bodoh banget loh. Istrinya itu loh, pakai bikin status mini-mini belean. Loh kok tenang itu loh, dipamerkan. Gila enggak sekarang? Jangan sampai orang Kristen kayak gitu. Ih, cabang bayi amit-amit lanang wedok. Jangan sampai, katakan amin. Tampilkan waktu Anda berdoa syafaat, itu jauh lebih mulia dan banyak orang melihat statusmu bertobat. Jangan status. Lewong begini-begini kok kamu rekami loh. Yang tidak tertawa pasti pelakunya itu. Tidak apa-apa, bertobat. Terus saya vulgar. Saya nggak suka. Jangan pakai mini, saya bilang. Orang lain bukan jemaat yang saya gembalakan, terserah dia lah mau pakai mini. Pakai mini tak suwe, saudara sampean. Sebenarnya tak robek. Anda pakai mini depan saya ketemu, tak ambil gunting langsung. Tak robek. Karena itu tidak boleh. Itu Isabel. Katakan amin. Zina. Makanya kan wanita-wanita itu kan pembuat dosa. Anda pikir, Pak ini kan mode. Mode apa? Kamu jalan wanita, jalan 5 pria dosa semua. Loh kamu kan pembuat neraka. Gak sadar. Banyak saudara, saya tuh ngeri, saya ngeri kok. Tuhan ampun itu. Dan gak pernah dibuka di gereja kok. Gak pernah dibuka. Kalau ke gereja pakaiannya panjang gitu. Begitu masuk mall dibuka yang panjang straight coat, pendek saudara. Jalan langsung pakai high heel. Wah. Dengan bangganya. Dulu ada majalah namanya Populer. Majalah Populer. Kalau ini bukan majalah populer, populer. Pupu di ler itu loh saudara. Ngerti? Malu saya. Jangan ikut-ikut itu yang wanita-wanita yang cantik-cantik itu. Bolak-balik ngene ae. Wong pakai pakaian adiknya melorot. Apalagi kalau ketemu saya bingung saudara. Kesuwen tak tarik me aku. Makanya pendoa hati-hati, kamu itu ada kamera. Kamu itu ada depan kamera, dilihat dodomu, dilihat yang wanita itu. Karena yang nampak di kamera itu jadi gede. Loh iya. Kadang saya pikir ini orang-orang itu
Gimana sih? Isabel itu. Tolong dilihat. Loh ya saudara, kan seperti gelembung gitu. Coba tuh dicek, melorot gini, bingung ngeliat. Itu enggak bener loh. Tuhan Yesus enggak suka. Makanya enggak bisa pendoa itu pakaiannya pakaian najis. Enggak boleh. Saudara pikir ini main-main apa? Ada pakaian-pakaian yang indah-indah dan pakaian itu tertutup. Saudara-saudara kita di luar pakai pakaian tertutup, cantik-cantik. Orang Kristen welek-welek. Begitu loh saudara. Nah kembali Tuhan Yesus marah, makanya dikatakan apa? Lihatlah ayat 22, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Siapa yang melemparkan? Tuhan Yesus. Kenapa kita kok tidak sakit sampai hari ini? Ditunggu tobat. Saudara jangan main-main dengan jinah. Jinah itu bukan seorang pelacur saja. Jinah itu bukan orang yang prostitusi online saja. Penampilanmu jinah sama saja. Apalagi di tempat gym saudara. Hati-hati saya katakan. Wanita kalau ke tempat gym pakai sewek ya lebih bagus. Orang tanya, Bu, Mbak, Ci, kok Ci ya. Mbak Yu, mau ibu kita Kartini ta? Apa mau nge-gym? Saudara jangan ikut luar negeri. Itu pantatnya dikeliatin semua. Loh Pak, tapi ini kan tempat nge-gym. Itu campur, ada laki masalahnya. Saya tuh pernah ngelayani waktu salon saudara. Ada seorang yang bapak-bapak. Dia seorang yang saya lihat itu kelihatan sederhana saudara. Waktu itu tahun berapa ya, kira-kira 2000-an. Dia datang itu jam 5 sore, dia datang. Saya mau perawatan. Dan dia katakan saya tidak mau wanita. Kaget saya saudara. Nah, karyawan saya kan wanita semua. Saya tidak mau dipegang wanita. Bapak ini seorang ahli komputer. Pekerjaannya dia punya cabang banyak. Tapi dia kekeh dengan agamanya. Nah, minta maaf orang Kristen malah cari wanita ya. Tidak ada yang wanita. Waktu saya ke Bali saudara, itu kan pelayanan di Anak Raja itu. Saya capek sekali, saya dengan teman-teman waktu itu. Ya sama Burus juga ya. Di sebelahnya tertulis panti pijat. Saya masuk dulu selidiki, tertawa semua. Teman-teman yang lain udah jaga kirebeseki harapa syakara. Pak Febi udah masuk panti pijat. Yang nemui saya wanita semua, saya bilang, yang laki ada enggak? Loh Bapak itu mau apa? Loh ya saya mau masak, saya capek. Loh saya bisa Pak, loh laki saya bilang. Enggak ada yang ini laki, ketenaga kami kayak laki bisa. Tapi memang itu tempat panti pijatnya enggak baik juga, saya kerasa. Itu teman-teman udah bahasa roh semua. Ya apa. Haleluya. Jadi saya dipijat bisa dijaga 5 pendoa. Ayo, enggak boleh pegang itu, minggir. Enggak pijat sekali Pak. Cari laki saya. Saya risih kalau perempuan. Kecuali umur 100. Zaman dulu kan mbok-mbok pijet toh. Zaman dulu. Tapi sekarang mbok-mbok pijet itu umur 90. Dia cari laki-laki umur 28 menikah bisa kok ya. Ya toh. Jadi saudara jangan lihat tuannya sekarang. Haleluya. Ini sebetulnya serius tapi kok saudara tertawa ya, saya heran. Gak main-main tuh saudara ini. Kembali, lihatlah aku akan melempar dia ke atas ranjang orang sakit dan mereka yang berbuat zina dengan dia. Tolong Pak musik yang masuk. Akan kulemparkan ke dalam apa? Kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Ini gereja loh, ini yang ngomong Tuhan Yesus. Dan anak-anaknya. Saudara dengar perjanjian lama di surat Hosea 4 ayat 6 buka. Sama seperti yang disampaikan Yahweh. Tolong buka. Supaya gereja ngerti
Karena saya melihat gereja itu sudah diinjak-injak gitu loh saudara. Boleh orang memuji Tuhan, menyembah, tapi jinah semua. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa tidak mengenal? Tidak menuruti perintah-perintah peringatannya dari para nabi, para rasul. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka apa? Aku menolak engkau. Menjadi apa? Imamku. Siapa imam? Ini loh, kaki dia. Kenapa ditolak? Karena engkau melupakan pengajaran Allahmu. Maka aku juga akan apa? Melupakan anak-anakmu. Risikonya di mana? Anak-anak. Ayat 7, lihat ayat 7 tadi. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Kembali ke ayat 23 sekarang. Dan anak-anaknya akan kumatikan. Siapa yang bicara ini? Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus berbicara ini? Karena gerejanya diinjak-injak. Darahnya dihina. Makanya saudara, untuk ke gereja saudara harus benar-benar revisi diri. Kecuali saudara belum lahir baru dan saudara memang belum kenal Tuhan karena saudara agamawi. It's okay, no problem. Tapi saya memberitakan suara kebenaran, pulang dari tempat ini kamu sadar. Kamu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah lahir baru, jangan main-main. Justru saya membukakan ayat-ayat yang mungkin tidak pernah dibuka oleh gereja. Karena gereja takut kehilangan jemaat. Semakin banyak peringatan-peringatan, jemaat semakin lari. Tidak masalah bagi saya. Lebih baik saya bersama orang-orang yang berkenan. Kudus tak bercacat. Bukan kita sempurna, tapi kita menuju kepada kesempurnaan. Dan anak-anaknya akan kumatikan. Dan semua jemaat akan mengetahui. Semua jemaat akan tahu. Jadi Tuhan Yesus akan menunjukkan di tengah jemaat otoritas dia. Anak-anaknya akan kumatikan. Dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Bagaimana mungkin saudara berbuat tidak benar sebagai gereja Tuhan, sebagai orang Kristen? Bagaimana mungkin? Gereja bukanlah gedung bioskop, gereja bukan tempat pertunjukan, gereja bukanlah tempat konser. Anda datang konser, teriak-teriak, nyanyi-nyanyi, Anda pikir konser Korea apa? Tidak. Tuhan Yesus hadir di tengah umatnya. Malaikatnya diutusnya untuk memeriksa setiap saudara. Supaya visi 2033 benar saudara. Dan saya rindu Tuhan mendapati gereja di Janti JKI FLTF Church ini sebagai gereja Philadelphia yang disukai oleh Tuhan Yesus. Tidak apa-apa kita jemaat sedikit sampai Tuhan Yesus datang. Tapi Tuhan Yesus suka dengan gereja ini. Saya senang saudara. Apalagi beberapa jiwa-jiwa sudah berkurang. Karena mamanya Nike, papanya Nike, cecenya Nike sudah pulang ke rumah bapak. Ya, atau kecelakaan 3, hilangan 3. Tante Ligme hilang, dibawa sama bapak. Ini Bu Widi dibawa lagi. Hilang berapa? 4. Saudara, lihat saudara. Tidak apa-apa saya bilang. Ayat 24, tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu. Dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis kepada kamu, aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukan seperti tembikar tukang periuk. Sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan apa saudara? Bintang timur. Tuhan Yesus itu adalah bintang timur. Yang dicari oleh orang Majus. Saudara akan menjadi mercusuar dalam hidupmu. Siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Tuhan memberkati.